Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa salawatullahi wa salamu ala hadan nabiyil karim qaidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah. Allah telah bangunkan kita kembali. Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, beserta sahabat dan ahli taulan kita. Dan masih diizinkan oleh Allah untuk mendatangi rumahnya, itu masjid. Mungkin pagi hari ini banyak yang belum bangun, mungkin karena sakit ataupun karena kebiasaan dan juga mungkin karena kecapean. Bahkan pagi hari ini mungkin di belahan dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka untuk bangun kembali, dan mereka sudah dipanggil oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Nah, oleh karena itu doa yang kami bacakan di awal tadi, doa bangun tidur, maka jangan sampai dilupakan. Itu pertanda syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, dan kita masih dikaruniai iman dan Islam, serta masih diberikan nikmat ukhuwah sehingga kita berjumpa di pagi hari ini di majlis yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal kebajikan kita nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian pada kitab Mabahith fi Ulumil Quran, studi pengantar ilmu Al-Quran. Kita sudah menjelaskan tentang karakteristik ayat-ayat Makkiyah. Sekarang kita akan beralih ke karakteristik ayat-ayat atau surah-surah Madaniyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Cirinya yang paling menonjol dari sisi siyak, susunan kalimatnya, susunan ayatnya adalah perkataan atau firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Kalau ciri-ciri yang menonjol pada surah Makkiyah adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Setelah hijrah
maka ayat-ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sampai meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan Islam. Demikian juga memiliki ciri-ciri ayatnya panjang. Itu dari sisi siak susunan kalimat atau susunan katanya. Nah, di sini beliau pengarang kitab ini akan berbicara tentang konteks, maudu, apa yang menjadi pokok pembahasan ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama disebutkan di sini adalah bayanul ibadat, yang menjelaskan secara detail tentang ibadah. Kita tahu bahwasanya salat itu diwajibkan sebelum Nabi hijrah pada tahun ke-10 kenabian. Ini artinya salat yang 5 kali sehari semalam pada saat beliau dipanggil dalam perjalanan yang sangat menakjubkan, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau pulang kembali ke bumi, kembali ke dunia, itu dalam rangka untuk menyampaikan pesan Allah bahwa umatnya Nabi Muhammad itu diwajibkan menjalankan ibadah sholat 5 kali sehari semalam, yang jumlahnya adalah 17 rakaat. Bersamaan dengan itu juga secara detail bahwa diwajibkan juga furiidha al-wudu, diwajibkan juga untuk berwudu. Kan ada yang bertanya, kapan sih wudu itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini disebutkan dalam satu tulisan, furiidhal wudu qabla al-hijratin nabawiyyah bisanah. Wudu itu diwajibkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi setahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Wa kana farduhu ma'as shalah, maka kewajiban wudu ini bersama dengan salat. Ini bagi yang mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi setahun sebelum Nabi hijrah. Berarti terjadinya tahun ke-12. Ada dalam sumber yang lain yang juga valid di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-10. Tepat saat itu Nabi mengalami duka lara. Meninggal 2 orang yang menjadi penyokong dakwah, yaitu Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membackup beliau, menghalang-halangi orang-orang yang akan menghalangi dakwah Nabi. Artinya beliau membentengi dakwah Nabi. Beliau mengatakan, silakan engkau sampaikan apa yang menurut engkau dan Tuhanmu benar. Selama aku masih hidup, aku akan senantiasa melindungimu, kata Abu Thalib. Kemudian yang kedua adalah istri beliau sebagai penyokong dakwah dari sisi finansial. Jadi seluruh keuntungan bisnisnya itu dipergunakan untuk dakwah. Nah, kedua-duanya meninggal dunia ini pada tahun ke-10. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, melewati langit yang ke-7. Jadi mengalami 3 alam. Alam nasur, alam manusia.
kemudian alam malakut, alam malaikat, kemudian yang ketiga alam lahut, alam ilahiyah. Nah, kemudian setelah itu beliau pun mendapatkan perintah Allah untuk menjalankan ibadah solat. Nah, disebutkan juga adalah bagaimana tata cara berwudu. Wa dhahaba Ibnu Jahm ila anna al-wudu'a, jadi ada juga yang berpendapat bahwa wudu itu Ibnu Jahmi ila anna al-wudu'a kana fi bidayatil Islam sunnah. Jadi di awal-awal Islam itu juga sudah ada wudu, tapi sifatnya adalah sunnah. Summa furidha fi ayatit tayammum, kemudian diwajibkan, jadi ditekankan sekali oleh Allah pada ayat tayamum. Orang sering mengatakan ayat tayamum, bukan ayat wudu. Wa qala inna ayatal wudu nazalat li bayanil wudu. Turunnya ayat tentang wudu itu untuk menjelaskan tentang wudu. Jadi menjelaskan tentang wudu, ya. Wa jawazut tayammum wa rukhsatuhu, dan juga disebutkan pada ayat wudu itu tentang bolehnya tayamum dan rukhsah, dispensasi yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang tidak mendapatkan air dalam artian secara hakiki, dan juga bagi mereka yang tidak mendapatkan air dalam artian secara maknawi. Jadi secara hakiki kenyataan tidak ada air, boleh dia tayamum. Yang kedua, ada air tetapi airnya tidak suci dan mensucikan. Atau ada air akan tetapi secara fisik orang yang akan berwudu ini tidak bisa menggunakan air karena sakit. Atau secara maknawi lagi, airnya ada tetapi tidak cukup untuk berwudu, yang hanya bisa dipergunakan untuk minum. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang bisa untuk melakukan tayamum. Fakanat bayanan bitahwilil wudu min sunnatin ila fard. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang, jadi ayat-ayat madaniyah ini menjelaskan tentang kewajiban berwudu yang tadinya adalah sunnah. Wa yaral jumhur annahu kana fardhan fi bidayati amri. Sedangkan jumhur ulama berpendapat ya sejak dari awal memang sudah diwajibkan. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ayatul wudu, anna ayatul wudu nazalat li bayanit tayammum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menjalankan ibadah salat di awal-awal itu tanpa berwudu. Karena pertama kali ketika beliau mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah, maka di situ diajarkan juga bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah salat. Sehingga beliau salat di pagi hari 2 rakaat, kemudian di sore hari 2 rakaat. Itu adalah di awal-awal. Nah, para ulama jumhur mengatakan ya sejak itu juga sudah ada praktek wudu. Kemudian ada lagi yang mengatakan falidzalika summiyat ayatut tayammum wa lam tusamma ayatul wudu. Jadi ketika turun ayat wudu ini tidak dinamakan ayat wudu, akan tetapi disebut dengan ayat tayammum. Kama qala jumhurul fuqaha innahu furidha fi Makkah ma'a fardhis shalah. Demikian juga dikatakan oleh jumhur fuqaha. Satu kali jumhur ulama secara umum, baik yang ahli fikih maupun yang ahli hadis. Kalau ini khusus jumhurul fuqaha, innahu furidha fi Makkah ma'a fardhis shalah. Jadi wudu itu diwajibkan di Mekah bersamaan dengan wajibnya salat.
fala yuqal salatun nabi sallallahu alaihi wasallam qabla zalik an takuna bila wudu. Jadi tidak masuk akal kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya menjalankan ibadah salat tanpa wudu. Bahkan beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, la tuqbalu salati ahadikum illa biwudu atau illa bitahurin. Tidaklah akan diterima salat seorang di antara kalian tanpa berwudu atau kecuali dengan wudu. Kama dzahaba al-Hanafiyah wal Malikiyah, demikian disebutkan pendapat ini dari kalangan mazhab Hanafiyah, kemudian Malikiyah dan Hanabilah, wa ba'du Syafi'iyah. Demikian juga sebagian dari pengikut mazhab Syafi'iyah mengatakan ila anna al-wudu'a kana fi syari'ati man qablana. Jadi ulama dari kalangan 4 mazhab itu memiliki pendapat yang lain bahwasanya wudu ini merupakan syariat orang-orang terdahulu. Wa huwa syar'un lana fi halin lam yunsakh aw ya'ti hukmu yukhalifu. Dan syariat orang-orang terdahulu tidak dihapus oleh Allah yang tidak menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW, maka syariat yang terdahulu tidak menjadi syariat kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang kemaslahatan dari hamba-hambanya, khususnya adalah umat yang datang di akhir zaman ini. Banyak diberikan kesempatan, banyak diberikan kemudahan-kemudahan. Kalau umat-umat terdahulu, kalau nabinya berdoa meminta supaya dihancurkan umatnya yang menentang, hancur semuanya. Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Wa qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah, ya Rabb, jangan kau biarkan orang-orang kafir hidup di dunia ini. Innaka intadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau mereka masih ada, mereka akan selalu menyesatkan hamba-hambamu. Bahkan mereka juga akan melahirkan orang-orang yang nantinya akan berperilaku tidak baik. Nah, itu doanya Nabi Nuh. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam yang pada saat dikejar oleh Firaun, orang-orang kafir ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat akhir zaman ini mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa dalam surah Al-Anfal? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah akan mengazab mereka sementara engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab umat ini atau mereka itu, umat Nabi Muhammad, selama di sana masih ada orang-orang yang beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah tidak akan mengazab mereka keseluruhan. Nah, ini keistimewaan umat akhir zaman ini, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Bahkan umurnya tidak sepanjang umur umat-umat terdahulu, tetapi nilai ibadah yang akan diperoleh itu melebihi daripada umat-umat yang terdahulu. Oleh karena itu sungguh sangat disayangkan kalau umat akhir zaman ini tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bahkan ada yang tidak mau beriman, tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Barulah nanti mereka akan menyesal pada saat mereka dibangkitkan. Mereka mengatakan, ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baru mereka menyesal saat itu. Ya laitani kuntu turaba, alangkah indahnya, alangkah baiknya hari ini kita menjadi tanah semua. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, qala kam labistum, berapa lama kamu hidup di dunia? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum, sehari mungkin atau tidak ada sehari, setengah hari kami hidup.
Kemudian Allah qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Kalian memang hanya hidup sementara saja. Ayat tersebut berbunyi qala kam labisum qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adi. Kemudian mereka mengatakan kami hanya hidup sementara saja. Allah mengatakan ya, kalian hanya hidup sementara saja. Maka kenapa kalian sia-siakan hidup yang sementara itu? Nah, ini keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW, sehingga syariatnya yang mudah-mudah diperuntukkan untuk umat akhir zaman ini, karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tetapi banyak hamba-hamba Allah yang tidak mengambil kesempatan ini. Di antara mereka banyak yang tidak mau beriman. Sehingga Nabi mengatakan, nanti semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itu adalah yang tidak beriman. Nah, disebutkan lagi di sini, wa huwa syar'un lana fi halin lam yunsakh. Jadi syariat wudu itu menjadi syariat kita selama tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ya'ti hukmu yukhalifu. Wa ja'a Ibnu Hajar anna al-wudu'a laysa min khasa'isi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat lagi Ibnu Hajar mengatakan wudu itu bukan merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad. Dengan dalilin wurudi fi ba'dil qasas as-sabiqah. Karena kisah-kisah terdahulu juga mengatakan mereka juga mendirikan salat. Nabi Musa mendirikan salat. Bahkan ada kisahnya Kisah Hajar wa Juraij. Masih ingat kisah tentang Juraij yang dipanggil oleh ibunya ya? Saat itu dia sedang sholat. Ya Juraij, ya Juraij, berapa kali dipanggil. Ketika itu dia sedang bermunajat kepada Allah. Ini alim luar biasa, abid ahli ibadah. Dia mengatakan, sholati am ummi, apakah aku teruskan sholatku atau aku memenuhi panggilan ibuku. Dia sangat mengemankan kalau dia memutus sholatnya gitu ya. Dia terus menjalani ibadah sholatnya, tapi ibunya ini mungkin tidak tahu kalau dia sedang sholat ya. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah, aku panggil anakku, beliau tidak mau datang. Ya Allah, jangan kau wafatkan si Juraij sehingga dia melihat wajah seorang pelacur. Itu doa ibunya. Benar terjadi. Ini hati-hati ibu-ibu ya, kalau mendoakan anaknya ya. Ini terjadi betul. Sehingga datanglah orang yang mengaku-ngaku sebagai membawa anak, katanya siapa yang melakukan ini? Kamu kan belum menikah. Iya, itu yang ada di tempat ibadah itu Juraij. Ya, dicarilah Juraij, tidak ada di rumahnya. Kemudian Sauma'ah atau tempat ibadahnya dihancurkan oleh orang-orang pada saat itu. Kemudian datanglah Juraij, dan Juraij hampir-hampir dibunuh pada saat itu. Dia mengatakan, ini ada apa katanya. Kemudian dia dicerca ya, dimaki-maki, dicela, kamu ini ahli ibadah tapi kelakuanmu seperti ini. Juraij tidak tahu apa-apa. Intadir, tunggu dulu. Ada apa sebenarnya? Ini perbuatan kamu ini katanya. Loh, bukan aku. Loh, ini buktinya sudah ada anaknya. Hanya mengatakan, izinkan aku untuk sholat. Nah, kemudian ketika itu dia sholat. Setelah sholat dia menekan perut anak tadi itu. Man abuka, siapa nama ayahmu? Dia mengatakan, huwa dzaka ra'il ghanam, ayahku adalah itu penggembala kambing itu. Maka bebaslah tuduhan kepada Juraij. Nah, intinya di situ adalah Juraij mendirikan ibadah sholat, dan tentunya juga sebelumnya dia telah berwudu. Wa innama fuddilat ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimaji'i afradiha yaumal qiyamah gurran muhajjalin min asar wudu. Akan tetapi diutamakan oleh Allah bagi umat ini, karena saking banyaknya umat ini, nanti Nabi Muhammad SAW supaya bisa mengenalinya, maka cara mengenalinya adalah mereka-mereka yang benar-benar sungguh-sungguh berwudu, ikhlas dalam berwudu, nanti akan memiliki cahaya pada hari kiamat. Anggota wudunya semuanya akan bercahaya. Wallahu ta'ala alam.
Ini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini ya, tadi tentang ibadah salat. Demikian juga kepada tentang ibadah wudu, itu ada yang mengatakan bahwa memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah. Nah, ini ibadah salat ya. Sedangkan yang lain, ibadah-ibadah yang lain seperti ibadah puasa itu baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bersamaan dengan syariat jihad. Pada saat itu di bulan Ramadan, dan saat itu juga kaum muslimin bergerak menuju ke lembah Badar. Karena awalnya adalah kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengajak sahabat-sahabatnya untuk mencegat kafilah rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, karena mereka membawa barang dagangan yang dirampas oleh mereka di Mekah. Jadi sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah itu meninggalkan semua barang dagangan. Nah, sehingga berhak juga mereka untuk